CCTV kembali tayang dengan gambar-gambar yang mencengangkan. Ada berang-berang meluncur, ada rampok topeng kardus, sampai-sampai polisi lawan penjahat, Mas Brur. Tonton yang anteng ya, Mas dan Mbak yang akur. Mas Brur dan Mbak Sis yang gaul caem, cewek jagoan gak cuma ada di film-film loh. Dalam kehidupan nyata, cewek jagoan ada wujudnya. Seenggaknya sih di sebuah toko swalayan di Amerika. Malam itu Mbak Merna alias Merah Merona sedang giliran jaga di kasir tokonya. Tiba-tiba lewatlah seorang lelaki dengan gaya nyelonong. Bawa belanjaan tanpa mau bayar alias ngegarong. Ya Mbak Merna langsung marah dong. Lelaki tinggi besar ini langsung dihampiri. Terus dicengkel dan dipukuli. Pokoknya Mbak Merna gak mikir dua kali. Hajar dulu, resiko belakangan. Yalah Mbak Merna, dirimu sungguh berani. Jangan-jangan di komatan anggota Charlie Angels ya? Hehehe. Where's Mom? Is he okay? Great. The bad guy. Kidnapping was a setup. He's behind the whole thing. Ini gaya gue gak suka jangan marah. Ini gaya gue gak suka jangan marah. Gaya Mas Bro dan Mbak Sis yang demen gaya, hati-hati ya kalau lagi belanja. Apalagi kalau sendirian gak ada temennya. Jangan kata di pasar biasa. Di mall aja ada banyak malingnya. Rame-rame cara kerjanya. Mengincar Anda yang sibuk, milih belanjaannya. ku buat beragam, bukan 7 orang boy band dengan tarian panci. Peristiwa ini terekam CCTV di Bali. Tersebutlah 4 anggota kawanan pencuri. Sebut saja mereka Yin, Yen, Yun, dan Bur. Keempat pencuri masuk toko oleh-oleh. Lagaknya pengunjung biasa. Tapi sebenarnya mereka udah ngincer si baju biru lah ya. Mbak Nina Jubir alias Manis Nian pakai baju biru. Lagi sibuk pilihin baju. 3 pelaku wanita bertugas mengelilinginya. Adapun si pria bertugas menjaga. Tangan nakal Yin mencoba merogoh tas Mbak Jubir. Yen dan Yun mengalihkan perhatian. Aduh itu Mbak Jubir, udah dipepet kok, gak curiga. Dengan yang ku bisa dan yang penting aku Percobaan kawanan ini gak langsung berhasil. Setelah 2 kali mencoba, dapet deh barang dari tas Mbak Nina. Abis itu, ya langsung kabur lah ya. Jangan kau pergi, tunggulah sebentar saja. Eyalah Mbak Sis, mentang-mentang belanja segitu konsennya. Entar bayar belanjaan mau pakai apa? Mas Bro dan Mbak Sis yang sensi, kalau nyala motor jangan di pinggir jalan yang sepi. Bukan apa-apa sih, soalnya paling motor ada di mana-mana nih. Lihat nih. Polisi tugasnya ngejar penjahat macam pencuri. Lah ini di Amerika, kok polisi malah ngejar sapi? Lah, itu sapi dikejar-kejar, muter-muter, sampai Pak Polisi dibikin keder. Belum jelas kenapa sapi ini bisa ada di jalan. Yang jelas Doi bukan pelaku kejahatan. Doi dikejar karena kabur dari peternakan. Dicari majikan, ternyata ngelayap kagak mau pulang. Ya elah Pi, sapi. Emangnya situ mau jadi pilang alias sapi petualang? Bolang si bolang,
Si bocah petualang kuat kakinya seperti kaki. Biasanya orang itu kalau ngelihat banteng pada takut kena serudukan. Ya wajar lah Mas Brur, orang tanduk banteng kan tajam. Tapi ini di sebuah hutan ada orang takut sama domba. Kenapa ya? Soalnya si domba ngejar-ngejar dia. Gila-gilaan bersama teman-teman. Mas Jail ini ngumpet di semak-semak. Soalnya takut diseruduk sama emak-emak. Emak-emak domba maksudnya ya. Mas Jail dan temannya ini awalnya naik motor. Tapi pas mau lewat dihalangi 2 domba galak. Mas Jail bukannya lanjut aja, malah iseng godain si domba. Datang mengusirku, kata-katanya bisa membuat aku keki. Si domba sih kayaknya keki, pengen seruduk sana, seruduk sini. Nah kan, Mas Jail ngibrit ketakutan. Dia akhirnya jatuh, berusaha nahan serudukan. Aduh Mas Jail, mending sekalian lawan banteng dah, lebih ketahuan. Ya besok lusa masih banyak lawan. Aku terpaksa pamit tetapi bukan takut. Sekali lagi aku pamit bukan takut. Mas Brur yang aku gentle tapi asik, pernah lihat off-road ekstrim sampai jungkir balik? Banyak lomba off-road yang sengaja dibuat ekstrim. Medannya sulit, sampai peserta jungkir balik. Bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mengerti. Tapi biar jungkir balik, safety alias keamanannya oke punya. Aman tralala Mas Brur ya. Lah ini si Mas Goprot alias Go Offroad. Pede banget nyetir jeepnya. Bukit pasir langsung dilahapnya. Dan, kok malah copot setirnya? Gara-gara copot setirnya, Mas Goprot bingung tralala. Ya udah pasrah deh ya, sampai si mobil guling-gulingan segala. Tapi hebatnya, biar udah guling-gulingan gitu, Mas Goprot kagak kenapa-napa. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila. Kok bisa ya? Ya iyalah, orang sabuknya masih kencang, rangka mobilnya juga bukan sembarangan. Nah, kalau gini kan pengemudi aman, lomba pun nyaman. Mobil Mas Goprot diderek ke pinggiran, dicek dan recheck dulu biar agak patenan. Habis itu, ya lomba lagi ngadu peruntungan. Ajar Gan. Selalu terum katanya, benarkah kini dia wanita yang ku kenal hatinya. Dari dulu sampai sekarang, rally mobil itu rawan kecelakaan. Entah itu jungkir balikan, entah itu masuk jurang. Pembalapnya sih aman, cuma mobilnya pada wassalam. Ini ada contoh lawas, rally mobil-mobil balap yang bergelas. Waktu mobil digeber kenceng, pas ada tikungan tajam, mobil-mobil peserta pada nyenggol pagar. Terus terjun dari jurang. Yang satu belum kelar, yang lain malah ikutan. Ya elah, panitia jadi repot pan. Mas Brur dan Mbak Si sering dong lihat orang joget sambil ajrut-ajrutan. Apalagi kalau pas dangdutan, dikit-dikit minta digoyang, Mang. Kalau yang ajrutannya mobil di jalan, pasti belum pernah kan? Ini ada nih di Amerika, sebuah mobil ajrut-ajrutan di jalan raya. Nggak jelas apa mesinnya lagi rewel atau mobilnya emang dimodif demikian. Yang jelas mobil tetangga dibuat kagum sekaligus tertawa. Mobilnya goyang sambil jalan, ajrut-ajrutan. Tarik, Mang. Mas Brur dan Mbak Sis pernah lihat orang bikin kapal? Udah bikinnya lama, detailnya banyak. Pas dicoba, belum tentu sukses ngambang di airnya. Emang ada kapal nggak bisa ngambang di air? Used to be the dying breed. I got a bad feeling
Lihat aja nih Mas Brur, kapalnya sih keren, dandanannya mentereng. Mirip-mirip Titanic, cuma agak kecilan dikit. Si Bunik alias biru-biru tapi nggak mirip Titanic, hari itu dilepas di pelabuhan. Pelan-pelan, hati-hati, mesti sesuai perhitungan. Tapi perhitungan punya perhitungan. Kok bodi kapal nggak seimbang? Kok lama-lama miring ke kanan? Terus tenggelam. Ya, belum juga berlayar ke laut, si kapal udah wassalam. Alamak, Gan. Cie, Mas Brur dan Mbak Sis yang mau nikah. Pasti pengen dong ajang nikahnya jadi momen tak terlupakan. Momen gak terlupa itu gak harus mainstream ya. Mengikat janji di altar yang indah disertai kata-kata penuh berkah. Pernikahan di Amerika ini nih Mas Brur, sungguh berkesan. Lagi mana gak berkesan? Kalau pengantin prianya kepleset, terus nyekel mempelai wanita. Si mempelai dan pendeta pada nyebur ke kolam renang. Ampun DJ, ini pernikahan benar-benar anti mainstream kan? Iya, jadi kenangan deh yang gak mungkin terlupa. Lupa lagi syairnya. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya mabuk itu merugikan. Bisa bikin tingkah orang jadi kayak gila dan setengah edan. Lah ini, Pak Jojing, abis nenggak minuman, joget-joget gak karuan. Padahal nggak ada musik atau lagu berdendang. Iya, emang dasar udah kena minuman, joget gak jelas aja kesenengan. Lah, istrinya juga malah ikutan ketawa-tawa. Hancur Mina. Mbak Sis, kalau punya Aki tolong dijaga ya. Jangan biarkan si Aki mabuk-mabukan kayak masa mudanya. Karena berbahaya. Sudah mabuk minuman, ditambah lagi judi. Di sebuah jalan entah di mana ada aki-aki mabuk gagal mendorong kereta. Karena terlalu sempoyongan, kereta dorongnya jatuh bersama si Aki. Bangun lagi, jatuh lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Ya, ini si Aki, anak dan istrinya pada kemana sih? Udah tua, bukannya diurusin. Gak ada bosen-bosennya, kita ngingetin. Kalau lewat persimpangan, hati-hati ya Cin. Kudu pelan sambil lihat kiri kanan. Kalau ada kendaraan, jangan main dulu-duluan. Nih, di Amerika Utara. Motor lagi jalan anteng, ada mobil mau masuk jalur. Udah si motor kagak mau berhenti, si mobil juga maksa duluan. Jadinya ya, sundul dikit kan. Mas Bro dan Basis tahu fungsi pembatas jalan? Iya tentu buat nahan kendaraan supaya nggak keluar jalur kalau ada kecelakaan. Lah kalau sampai keluar jalur, resikonya celaka kayak begini loh ya. Lalu lintas di jalur ini awalnya lancar. Sebuah jeep merah mendahului pick up dengan karavan. Hehe, tahu-tahu malah petaka datang. Ada sedan putih ngacir dari jalur seberang. Si sedan nyundul si jeep, terus dihajar sama karavan. 3 mobil hancur dah Gan. Yang atu sampai nyungsep ke semak-semak hutan. Ngeri banget Pan. Bagi kebanyakan orang tua, main petasan itu dianggap bahaya. Ya wajar aja sih ya, orang emang banyak yang celaka.
Tapi di luar negeri sana, ada bapak-bapak malah hobi iseng main petasan. Sebelum petasan disundut, di atasnya ditaruhin helm. Pas petasannya meledak, itu helm sampai tinggi mencelat. Naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Lucunya lagi, Piceng alias bapak-bapak iseng berhasil menangkap si helm dengan kepalanya. Pak Piceng, iseng banget lo ya. Untung tuh helm masuk kepala. Lah kalau jatuh di muka, mana bisa ketawa. Ketawa dan air mata, itu sebenarnya cinta. Dalam film-film, Mas Brur pasti sering menyaksikan adegan rampok pakai topeng. Apapun jenis dan bahan topengnya, yang penting bisa nutupin kepala dan muka, biar nggak dikenalin gitu lah ya. Tapi di Amerika ada perampok bertopeng kardus. Mas Kardusan, kita sebut saja demikian, siang-siang masuk toko swalayan. Dengan sebuah pistol di tangan, Kardusan nodong sambil jalan gak karuan. Orang kasirnya aja gak kelihatan, dia tubruk sini, tubruk sana, sambil ngancem minta uang. Meski tingkahnya konyol, Mbak Pirang tetap ketakutan. Setelah diberi uang, Mas Kardusan ya kesenengan, pengen bubar jalan. Malah kesandung sama jatuh-jatuhan. Alah Mas Kardusan, situ udah kayak komedian. Get out of here! Daripada ngerampok gini kan, situ mending bikin grup lawakan. Lagian itu topeng kardus nggak dibolongin buat bagian mata. Bener-bener dah, ini rampok amatiran. Mas Brur dan Mbak Sis yang tabah, apa yang bakal dilakuin seorang pencuri kalau dia tertangkap basah, ketahuan yang punya rumah? Ya pasti kabur lah, daripada kena marah atau digebukin orang serumah. Entah masuk dari mana, seorang pemuda bertopi sudah ada di dalam rumah mewah. Lari sana, lari sini, kayaknya sih jelas mau nyuri. Setelah dia ngambil sebuah tas, masuklah dua temannya lagi. Kelakuannya pun sama, kelalang sana, kelalang sini, muter sana, muter sini. Ini sebenarnya mau ngambil apa sih? Karena ada suara ribut, nenek yang punya rumah jadi terbangun. Begitu melihat ada 3 maling, si nenek pun bilang, "Ya elah, udah gitu doang." Si nenek cuma jalan tenang, 3 maling kabur pelan-pelan. Biarpun dapat 1 tas doang, mereka nggak dilaporin atau digebukin satpam. Aman. Untung bukan di Jakarta. Kalau di mari mah udah babak belur sama orang sekota. Adegan polisi kejar penjahat mah biasanya kita lihat di film doang. Tapi yang ini adegan beneran. Seru deh Mas Brur. Dan udah pasti menegangkan. Udah malam-malam nyaris pakai tembak-tembakan. Di sebuah kawasan di Amerika, ada penjahat dikejar polisi. Kejar sana, kejar sini, sampai akhirnya tersudut di sebuah rumah. Si penjahat yang merasa terpojok, kita sebut saja Mas Demplok, keluar mobil sambil nunjukin golok. Nunjukin pistol. Wah, untung ada anjing pelacak yang gesit. Tangan Mas Demplok digigit. Sampai Mas Demplok meringis kesakitan. Sakit rasanya saat kau Udah deh, mumpung lagi kerepotan, Mas Demplok segera dilumpuhkan. cinta ini perih. Mas Brur dan Mbak Sis yang suka belanja, kalau pulang dari pasar, hati-hati ya.
barang belanjaan jangan sampai ketinggalan. Antar pusing jadi repot kan? What are we crying? Ini cerita dari India. Ada Bu Amita dan Pak Bacan. Amita dan Bacan habis belanja, terus nyari angkot untuk pulang ke rumah mereka. Tapi abis tawar-tawaran, bajainya mulai jalan. Ada barang yang ketinggalan. Si barang yang jatuh ke jalan dipungut bajai yang datang belakangan. Kagak tahu dah, itu barang dibalikin apa ditilup si abang. Makanya hati-hati bawa belanjaan. Mas Bro dan Mbak Sis kalau lagi musim hujan, jangan nyetir lewat pegunungan. Takutnya ada angin kencang. Takutnya agak rawan. Orang banyak pohon tumbang di jalan. Keluarga Paman Sam ini lagi jalan-jalan, ngelewatin hutan yang sedang dilanda angin dan hujan. Pas lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba di depan ada pohon tumbang. Mending kalau sebiji doang. Ini mas sampai belasan, terus bareng-barengan. Ya udah pastilah, keluarga Paman Sam ketakutan. Biar kata udah buru-buru mundur, itu mobil ketimpa pohon juga Mas Bro. Aduh Mas Bro, tahu gini Paman Sam nyari jalan lain ya. Pernah lihat kembang api? Pasti udah biasa ya kan? Lah, kalau kembang api alam alias meteor jatuh malam-malam. Peristiwa ini direkam CCTV dashboard mobil polisi Amerika. Pas lagi patroli, jam 1:30 dini hari, banyak meteor jatuh dari langit gini. Putih, biru, merah, pokoknya keren dah. Indah sih indah, asal jangan ada rumah orang ketimpa aja dah. What do you want me to do? Mas Bro dan Mbak Sis yang sportif, kalau nyenggol kendaraan orang tanggung jawab ya. Jangan kabur atau pura-pura. Ternyata yang begini ini nih bisa kejadian di Singapura. Di parkiran sebuah pusat belanja, masuklah mobil ke parkirannya. Yang nyupir si perempuan, kita sebut saja dia Lita Golan, alias cewek jelita suka nyenggol mobil orang. Karena salah perhitungan, mobil Lita nyerempet mobil orang. Pas turun mobil, Mbak Lita ngeliat goresan. Daripada jadi urusan, mending mobil pindah parkiran. Ya elah si Lita, udah nyenggol mobil orang, malah kabur sambil pura-pura tenang. Tuh, dia liwat sama pacarnya sambil cengengesan. Dasar kelakuan. Mengapa semua jadi serba salah? Sungguh hatiku jadi jatuh cinta padamu. Mas Bro dan Mbak Sis pernah lihat bajai yang rodanya 3? Pasti sering lah ya. Lah kalau mobil roda 3, palingan mobilnya Mr. Bean ya. Bukan lah ya. Mobil ini ada di India. Dari roda 4 dipaksa jadi roda 3. Entah bannya lepas atau bocor, mobil ini dipaksa jalan tanpa satu rodanya. Roda yang gak ada ban diganjal kayu, terus diseret bareng mobil yang melaju. Yalah, kreatif sih kreatif, tapi bahaya Gan. Bisa melintir dan terguling tuh kan. Di pinggiran ibu kota, sainganmu mikrolet. Mas Bro dan Mbak Sis yang gaul abis, kalau bawa mobil kudu pelan-pelan. Apalagi di tikungan, kudu ngerti cara ngegas yang tenang. Lah ini nih, di persimpangan, ada mobil beloknya kencang, jadi susah dikendalikan. Geol kiri, geol kanan, akhirnya kebalik di trotoar jalan. Lah kan udah bilang,
Kalau belokan kurangi kecepatan. Kecuali situ mau balapan, nyusul lawan di depan.